kesempatan yang berharga ini, kita akan mempersiapkan diri dalam menyambut perjamuan kudus untuk memperingati momen yang paling penting dalam kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanannya yang tak ternilai, di mana roti melambangkan tubuhnya dan anggur melambangkan darahnya yang suci. Kehadirannya dalam sakramen perjamuan kudus nanti akan membangkitkan, menghibur, dan menguduskan kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, marilah kita hadir dengan layak dan berkenan dengan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dalam menyambut perjamuan kudus nanti. Mari kita hadir dengan kerendahan hati dan penuh pengabdian, mempersembahkan diri kita kepadanya, dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus nanti dengan hati yang bersih, hati yang suci, serta sukacita iman. Semoga perjamuan kudus nanti membawa kita lebih dekat kepada kasih dan kehadiran Allah yang tak terbatas. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki sensura morum ini dengan bersaat teduh sejenak. Renungan kita hari ini berjudul Berkarya dalam Kerapuhan, yang didasarkan pada Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan yang ke-22. Mari kita berdoa. Kami menyambut hari pemberian Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Kasih setiamu yang hadir dalam setiap hari kehidupan kami membuat kami tak lepas bersyukur di hadapan Tuhan. Khususnya dalam waktu-waktu permenungan pribadi kami, kiranya Roh Kudus-Mu hadir, menuntun dan memimpin kami untuk memberikan kepada kami sumber-sumber kehidupan yang akan menuntun kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat permenungan kita adalah Mazmur pasal 33 ayat yang ke-20. Dengarkanlah firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kisah tentang Daud dan Goliat menjadi salah satu cerita yang menakjubkan saya sejak sekolah minggu. Bagaimana tidak, Daud yang digambarkan rapuh seperti anak kecil dengan membawa ketapel bisa mengalahkan Goliat yang digambarkan bagai raksasa dengan alat-alat perang yang canggih. Pengalaman ini menjadi latar pemazmur menaikkan pujian di dalam Mazmur 33. Baginya, keselamatan hanya bisa diberikan Tuhan sebagai penolong dan perisai kita. Seorang pahlawan menang bukan karena kekuatannya ataupun kuda yang saat itu menjadi alat perang tercanggih di dunia. Semua itu terbukti kala Daud bisa mengalahkan Goliat dengan alat yang kalah canggih, kondisi fisik yang kalah kuat, dan jumlah tentara Israel yang kalah besar dari Filistin. Kalau begitu, apa yang menjadi bagian manusia? Mari belajar dari Daud. Meski ia rapuh karena kalah fisik dan kalah canggih, tetapi ia tetap berani menghadapi Goliat. Ia tidak menunggu situasi berubah, tetapi ia terus berkarya dan mengasah diri. Ia tidak mengasihani dirinya dan tidak menjadikan kerapuhannya sebagai alasan meminta pengasihan dan pengertian orang lain. Semua itu terjadi karena imannya bahwa Allah adalah penolong dan perisai baginya. Kita juga mari menantikan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, bukan menunggu dengan meratapi kerapuhan maka situasi berubah, melainkan dengan terus berkarya dalam kerapuhan. Sudahkah kita menanti pertolongan Tuhan dengan keberanian menghadapi Goliat hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menyediakan begitu banyak hal untuk kami tetap dapat berkarya di tengah-tengah kerapuhan kami. Sehingga kerapuhan kami tidaklah lebih besar daripada
kasih-Mu yang melingkupi hidup kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, mampukan kami menghasilkan karya-karya indah Allah di tengah-tengah sesama kami, di tengah kerapuhan kami sekalipun. Dan kami boleh mencintai kerapuhan kami, mencintai diri kami, seperti kami mencintai Engkau. Dan biarlah karya-karya ilahi di tengah-tengah kerapuhan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.